Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding susu mozaik yang bikinnya super gampang. Satu resep jadi 35 cup ukuran 65 ml. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk semua bahan terlebih dahulu supaya nanti saat diberi cairan tidak menggumpal. Tambahkan 800 ml air. Aduk kembali semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Selanjutnya, puding leci siap untuk kita masak. Masak puding leci menggunakan api ukuran sedang aja, dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya tercampur merata dan masak puding leci sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita matikan api kompornya dan lanjut untuk diaduk sampai uap panasnya berkurang. Yang terakhir, tambahkan fruity acid. Untuk fruity acidnya ini ada di belakang kemasan Nutrijel lecinya ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk kembali supaya fruity acidnya tercampur merata. Selanjutnya siapkan wadah. Di sini aku sudah siapkan 4 wadah karena aku akan bikin 4 warna yang berbeda, dan masing-masing wadah aku tambahkan sebanyak 220 ml puding lecinya. Tuangkan satu persatu hingga selesai. Untuk wadah yang pertama, tambahkan pewarna makanan biru sebanyak 3 tetes. Untuk wadah yang kedua, tambahkan pewarna makanan merah cabai sebanyak 3 tetes. Untuk wadah yang ketiga, tambahkan pewarna makanan hijau tua sebanyak 3 tetes. Untuk wadah yang keempat, tambahkan pewarna makanan kuning tua sebanyak 3 tetes. Aduk-aduk wadah yang pertama menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna biru yang seperti ini. Aduk-aduk wadah yang kedua menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna merah yang seperti ini. Aduk-aduk wadah yang ketiga menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna hijau yang seperti ini. Aduk-aduk wadah yang keempat menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna kuning yang seperti ini. Selanjutnya kita biarkan sampai semua pudingnya set. Lanjut kita bikin puding yang kedua. Siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 saset Nutrijel plain kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti tidak menggumpal saat diberi cairan. Tambahkan 1200 ml air. Tambahkan 4 saset susu kental manis warna putih. Aduk terlebih dahulu semua bahannya supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci. Selanjutnya kita masak puding susunya menggunakan api ukuran sedang, dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk sampai pudingnya benar-benar matang dan mendidih. Jika pudingnya sudah matang, kita bisa matikan api kompornya dan lanjut untuk terus diaduk-aduk supaya uap panasnya berkurang. Sambil menunggu puding susunya sudah tidak terlalu panas, kita kembali lagi ke puding leci warna-warninya. Yang pertama aku ambil dulu yang warna kuning, aku keluarkan dari wadah dan aku letakkan di atas talenan. Kemudian aku akan potong-potong puding warna kuningnya menjadi ukuran kotak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja ya teman-teman. Potong-potong terus sampai semuanya selesai. Setelah semuanya selesai aku potong, selanjutnya aku letakkan kembali potongan puding warna kuningnya ke dalam wadah. Selanjutnya kita keluarkan puding hijau dari wadah dan letakkan di atas talenan. Kemudian kita potong-potong untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Potong-potong terus sampai semua puding hijaunya selesai. Setelah semua puding hijaunya selesai kita potong, kemudian masukkan kembali potongan puding hijaunya ke dalam wadah. Selanjutnya kita keluarkan puding merah dari wadah dan letakkan di atas talenan. Kemudian kita potong-potong untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Lakukan sampai selesai.
Setelah puding merahnya selesai kita potong, selanjutnya masukkan potongan puding merahnya kembali ke dalam wadah. Selanjutnya, keluarkan puding biru dari wadah dan kita letakkan di atas talenan. Kemudian kita potong-potong ukurannya yang sedang aja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lakukan sampai puding birunya selesai. Setelah puding birunya selesai kita potong, selanjutnya masukkan kembali potongan puding birunya ke dalam wadah. Nah, ini dia hasilnya. Untuk potongan puding hijaunya kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Ini dia hasil potongan puding birunya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya untuk potongan puding merahnya dan kita sisihkan terlebih dahulu, serta ini dia puding kuningnya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan cup. Di sini aku menyiapkan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Susun satu persatu hingga selesai. Untuk ukuran cupnya, teman-teman juga bisa ganti sesuai dengan selera teman-teman. Pertama, masukkan 2-3 potongan puding warna merah ke dalam cup. Yang kedua, tambahkan 2-3 potongan puding warna kuning ke dalam cup. Yang ketiga, tambahkan 2-3 potongan puding warna hijau ke dalam cup. Yang keempat, tambahkan 2-3 potongan puding warna biru ke dalam cup. Selanjutnya, tuangkan puding susu ke dalam cup sampai batas permukaan cup. Tuangkan satu persatu hingga selesai. Sebelum menuangkan puding susunya, pastikan untuk suhu puding susunya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, supaya cupnya tidak meleot. Selanjutnya kita aduk-aduk menggunakan sendok garpu seperti ini supaya potongan puding warna-warni dan puding susunya ini saling terikat satu sama lain dan motif mozaiknya ini naik ke permukaan. Jadi hasil akhirnya ini nanti akan lebih cantik teman-teman. Selanjutnya kita tunggu sampai pudingnya benar-benar set dan mengeras. Nah, ini dia hasilnya. Setelah semua pudingnya benar-benar set dan mengeras, satu resep bisa jadi banyak, yaitu 35 cup ukuran 65 ml. Resep ini cocok banget untuk sajian keluarga tersayang di rumah, ataupun bisa dijadikan ide jualan ataupun menu takjil saat buka puasa bersama. Dengan tampilannya cantik dan menggoda seperti ini, insya Allah resep kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan buat teman-teman yang ingin menjadikan resep ini sebagai ide jualan, teman-teman bisa menambahkan stiker di atas tutup cupnya seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.